Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering nggak Anda merasa malas-malasan pada pagi hari gitu ya? Kayaknya bukan sering ya, tapi selalu seperti itu merasakan malas-malasan pada pagi hari, malas mau mandi, malas mau berangkat kerja, malas ketemu dengan deadline yang begitu banyaknya, malas ketemu dengan kemacetan di jalanan, apalagi untuk kita-kita yang kerja di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya. Nah mungkin kita bisa belajar dari teman-teman kita yang ada di Jepang gitu. Mereka selalu punya tekanan hidup yang tinggi, tapi juga mereka punya semangat hidup dan kebahagiaan yang juga besar yang disebut dengan Ikigai. Nah bagaimana kemudian kita bisa menerapkan Ikigai dan apa itu Ikigai? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu konsep bahagia Ikigai seperti itu. Namun sebelum bahasnya kita akan membahas terlebih dahulu ini tentang bagaimana cara baik untuk menjaga kesehatan mental lansia. Kita lihat yang pertama, bersosialisasi. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang lansia gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental lansia, banyak kemudian lansia-lansia kita ini yang dikekang dalam rumah gitu, nggak boleh kemana-mana karena mungkin pikirnya udah sepuh gitu, jadi nggak boleh kemana-mana. Padahal dengan mereka bersosialisasi, ketemu teman seperti itu, ini bisa membuat kesehatan mental mereka jauh lebih terjaga dengan baik. Tapi kalau di pandemi ini mungkin sosialisasinya lewat video call atau Zoom gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Bermain dengan cucu. Nah ini menjadi salah satu hal yang sangat positif sekali dilakukan oleh para lansia untuk kemudian merecharge energi mereka, semangat mereka, kebahagiaan mereka untuk mendapatkan kesehatan mental yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya berkebun. Nah ini yang banyak sekali dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak kemudian teman-teman kita, tidak hanya yang muda-muda yang produktif, tapi juga lansia. Ini bagus sekali nih untuk berkebun, apalagi di masa pandemi, sehingga bisa meningkatkan kreativitas dan lebih care dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Membaca buku. Nah membaca buku ini kita tahu ya, buku adalah jendela dunia gitu. Dengan membaca buku ini para lansia tetap bisa aktif kinerja otaknya dan bisa traveling gitu, berimajinasi kemana-mana sehingga otaknya kinerjanya tetap terjaga dengan baik dan kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir, binatang peliharaan. Nah seringkali ketika lansia ini nggak punya teman, temennya udah mungkin udah duluan pergi gitu ya, atau udah jauh-jauh kemana-mana, binatang peliharaan menjadi salah satu companion yang sangat lovely sekali untuk mereka bisa bersenda gurau gitu ya, ngomong sama mereka sehingga kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik. Oke, nanti kita akan membahas 5 hal ini apakah memang benar baik untuk kesehatan mental lansia. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kegiatan yang baik gitu ya untuk kesehatan mental lansia. Nah, untuk membahasnya dan mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ade Lestari, MPSI Psikolog, psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Selamat pagi Mbak Ade, apa kabar? Selamat pagi. Oke Mbak Ade, hari ini kita akan membahas nih sebenarnya tema besarnya adalah konsep bahagia Ikigai yang diadopsi dari teman-teman kita yang di Jepang. Intinya konsepnya adalah bagaimana cara menjadi bahagia, sehat mentalnya gitu ya. Nah tapi kalau untuk Mbak Ade sendiri, kita akan membahas dari sisi lansia nih, bagaimana cara menjaga kesehatan mental lansia ini supaya tetap sehat, bahagia, dan gembira selalu lah gitu ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Ade, apakah benar bersosialisasi merupakan kegiatan yang baik bagi mental lansia seperti itu? Oke, tentu saja ya Mas, bahwa tentunya bersosialisasi tapi juga harus yang sehat. Sehat yang dimaksud adalah interaksi yang mendatangkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Jadi bukan yang malah menambah beban hati atau beban pikiran. Nah, bersosialisasi yang sehat memiliki manfaat nih bagi lansia. Bisa membuat mereka jadi lebih rileks, lalu meningkatkan rasa percaya diri, perasaan berharga dan diinginkan, begitu ya. Lalu mereka juga jadi membantu wawasannya tetap terbuka, Mas, mengikuti perkembangan zaman. Karena kan dengan adanya interaksi, kita itu terpapar dengan topik-topik terkini ya. Nah, jadi lansia punya ruang nih untuk bertukar informasi, berdiskusi, maupun bisa jadi saling menguatkan.
Oke, bersosialisasi, tapi kalau di masa pandemi ini mungkin sosialisasinya nggak secara fisik gitu kali ya Mbak Ade ya, mungkin bisa lewat video call atau Zoom gitu, sebenarnya esensinya sama nggak sih? Value-nya itu gitu? Iya. Iya, sebenarnya karena kondisi seperti ini kita jadi menuntut harus beradaptasi ya. Idealnya memang kalau bisa tatap muka atau via telepon begitu kan itu juga lebih berasa. Nah, kendala di lansia ini kan kalau online agak-agak susah kecuali memang ada pendamping yang bisa membantu mereka. Hmm. Ngajarin itu juga boleh. Kalaupun tidak, zaman sekarang banyak nih lansia yang juga menggunakan fitur WhatsApp chat misalkan atau sekedar video call gitu ya. Itu juga bisa kok dipertimbangkan. Oke. Tapi ini Mbak Ade ya, yang selalu terjadi adalah mungkin kalau ngomongin sosialisasi apalagi untuk lansia gitu ya, salah satu hal yang mungkin kita ingat kalau sosialisasi lansia itu kayak reunian gitu. Either teman dari kuliahnya, sekolahnya atau lain sebagainya gitu. Tapi salah satu hal yang mungkin sering kita temui banyak mungkin yang sharing-sharing artikel gitu ya. Ketika mereka reunian ketemu sama teman-teman, niatnya kan pingin ya happy-happy bareng lah gitu kan, mengenang masa muda supaya mentalnya tetap terjaga dengan baik. Tapi once itu pasti ada salah satu beberapa oknum gitu ya, kita bisa bilang yang akhirnya mereka itu suka pamer-pamer gitu. Entah itu pamer harta, pamer jabatan gitu kan. Yang akhirnya itu membuat kayak agak aduh kayaknya nggak feel comfort enough untuk ketemu sama teman-teman. Nah kalau ada obstacle seperti itu apa sih yang harus dihadapi? Kembali lagi pada prinsip pertama, bahwa sosialisasi itu sehat Mas, baik bagi siapapun begitu ya, namun interaksinya harus positif, yang sehat. Sehat itu mendatangkan dampak positif. Jadi kita juga perlu pandai-pandai memilih gitu, memilah pertemanan seperti apa yang kita izinkan diri kita tuh banyak terlibat begitu. Oke. Berarti harus pintar-pintar juga gitu nentuin bahan pembicaraan atau topik pembicaraan kalau lagi kumpul-kumpul bareng sama teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Apakah benar bermain dengan cucu merupakan kegiatan juga baik bagi mental lansia, Mbak Ade? Iya, selama hubungan lansia dengan cucunya juga baik, tentu saja ini jadi benar ya. Karena ada beragam penelitian jangka panjang, Mas, gitu yang memberikan simpulan nih, kalau lansia banyak bermain atau mengasuh cucu gitu ya, diyakini usianya jadi lebih panjang, tingkat kesehatannya lebih tinggi, juga ada penurunan resiko penyakit Alzheimer atau penyakit lupa gitu ya. Karena bisa di penyebabnya mungkin karena lansia ini jadi dituntut untuk bergerak lebih aktif gitu ya, kan berinteraksi sama si cucu kan gerakannya juga cepet gitu ya. Lalu secara psikologis menjadi lebih bahagia karena merasa lebih dekat dengan cucu begitu. Lalu secara mental mereka juga lebih tertantang untuk berpikir secara lebih kreatif nih, berinteraksi sama si cucu itu sendiri gitu. Nah, tapi tentu saja kita lagi-lagi perlu memperhatikan intensitas dan waktu yang dihabiskan lansia bersama cucu. Karena kita perlu sesuaikan dengan kondisi kesehatan maupun kemampuan dari lansia itu sendiri. Jadi, idealnya ketika kita mau membawa cucu nih bermain dengan lansia, biarkan cucu ini juga tetap punya pengasuh utama. Jadi lansia ini bersifat lebih mengobservasi, mengajak bermain, berinteraksi, seperti itu. Oke, tapi Mbak Ade boleh mungkin disinggung gitu ya. Beda tidak bermain dengan cucu dengan merawat cucu. Nah, sekarang kan banyak yang kemudian mereka bapak ibunya kerja akhirnya ya udah anaknya dirawat sama si nenek atau kakeknya. Nah, beda nggak ke dampak psikologisnya antara bermain dengan cucu dengan merawat cucu? Oke, kalau kita ngeliatnya dampak psikologisnya berarti bagi si lansianya ya, bukan Nah, bagi si cucunya, begitu ya. Kalau bagi lansianya tentu sebenarnya bermain itu kan jadi lebih rileks ya. Ketika kita harus merawat sepenuhnya, biasanya jadi ada beban tekanan tersendiri nih. Karena misalkan harus membantu memandikan, memberikan makan, atau misalkan mengurus toiletnya begitu ya. Nah, ini kan membutuhkan gerakan dan energi yang sangat banyak. Sehingga lagi-lagi memang ini kan ideal Mas, tapi kan dalam kondisi sekarang yang kita perlu perhatikan adalah balik lagi nih kesesuaian dan kemampuan dari si lansia itu sendiri. Kalau memang kesulitan, misalkan bisa juga diberikan pengasuh gitu ya atau pendamping sehingga lansia ini tidak terpenuhnya 100%, tapi lebih kayak 50-50% begitu. Karena kan kita juga tahu lansia sudah beberapa kondisi lansia sudah mengalami beberapa penurunan fisik dan kekuatan ya, seperti itu.
Oke, harus disesuaikan dengan kemampuan dari si lansianya, si oma opanya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga, kalau bisa ada pengasuh seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ade. Apakah benar berkebun merupakan kegiatan yang baik bagi mental lansia, apalagi di masa pandemi nih? Semuanya kayaknya semua orang di media sosial posting tentang mereka berkebun di rumahnya gara-gara stay at home. Gimana nih? Ya, berkebun tentu saja jadi kegiatan yang sangat baik ya Mas, banyak manfaatnya dan tidak hanya untuk lansia sebenarnya. Ini juga sangat baik bagi anak-anak dari sejak usia dini. Sehingga kalau seandainya nih ada orang tua atau lansia sedang mencari kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak atau dengan cucu, berkebun bisa jadi salah satu pilihannya. Kenapa? Karena berkebun itu mempunyai banyak sekali keuntungan sebenarnya. Pertama, membuat kita jadi termotivasi nih bangun setiap hari untuk merawat, membuat jadi diri lebih disiplin begitu ya. Kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Karena pada saat berkebun kita biasanya terpapar pada sinar matahari. Nah, which is sinar matahari ini kan bagus sekali ya untuk vitamin D bagi tubuh kita. Lalu yang berikutnya, berkebun itu memaksa kita tetap bergerak secara aktif. Mhm. Gerakannya tuh aktif banget Mas. Dari berdiri, membungkuk, kemudian memotong gitu ya, mengangkat. Dan di tengah interaksi seperti itu dan biasanya berkebun berada di alam terbuka, ini juga mengalihkan fokus kita dari rutinitas yang biasa dan kejenuhan yang ada. Sehingga tanpa sadar, tubuh kita pun juga bisa memproduksi hormon-hormon yang membuat kita rileks dan menjadi bahagia, Mas. Gitu ya. Jadi bisa, membuat gerakan dan juga ada intinya olahraga di situ sehingga kita bisa lebih bahagia karena muncul hormon endorfin juga gitu ya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ade. Apakah benar membaca buku merupakan kegiatan yang juga baik bagi mental lansia? Membaca buku apakah ini kemudian bisa membuat kinerja otaknya jadi lebih aktif lagi dan produktif? Ya, memang membaca ini sangat baik untuk merangsang otak kita tetap aktif dan kreatif, Mas. Mmm, Memang manfaat membaca dapat lebih dirasakan ketika ini sudah dibudayakan dari sejak muda. Nah, mengapa? Karena pada lansia biasanya kan ada beberapa kondisi nih penurunan, misalkan penurunan mhm, penglihatan, atau jadi lebih mudah lelah ketika harus membaca dalam jangka waktu yang lama. Oleh karenanya, selain membaca, kita juga bisa mensarankan mereka untuk mengisi waktu luang dengan permainan kata misalnya, kayak teka-teki silang, atau permainan angka yang kita kenal seperti sudoku, atau bahkan permainan-permainan strategi sederhana, Mas, seperti catur atau Otelo, ini juga diyakini punya manfaat yang sama. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dan membuat otak kita tetap berpikir begitu. oke oke. Apakah kemudian ini juga bisa merangsang kinerja otak supaya mereka nggak mudah terkena demensia, Alzheimer dan lain sebagainya, Mbak Ade? Iya, iya. Jadi salah satu pencegahannya adalah itu ya dengan membuat kita tetap aktif berpikir nih Mhm, otaknya. Jadi melalui bermain aja kan sebenarnya juga bisa ya melatih kemampuan berpikir kita gitu ya. Atau kalau Mas tahu sekarang tuh ada kayak permainan balok, mhm. menyusun balok berdasarkan bayangan tertentu begitu ya, ada pola-polanya begitu. Ini sebenarnya permainan anak-anak, tapi bisa juga digunakan bagi lansia karena melatih kemampuan berpikir kita, berpikir abstrak gitu, membayangkan 3 dimensi begitu. Itu bermain tapi juga merangsang otak kita. Oh, jangan luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Mbak Ade. Apakah benar memiliki binatang peliharaan merupakan kegiatan juga baik bagi mental lansia? Nah, apakah entah itu kucing atau anjing dan lain sebagainya ini baik nggak sih untuk kesehatan mental lansia? Nah, kalau soal yang ini pandangannya pro dan kontra, Mas. Nah, Gitu ya. Kenapa? Karena gini, memang memelihara binatang itu bisa membuat kita rileks. hmm, Terutama bagi mereka yang menyukai atau bagi lansia yang sudah terbiasa memelihara binatang dari sejak usia muda gitu. mhm, Nah, namun kita juga tidak bisa dipungkiri memelihara binatang itu membutuhkan gerakan yang sangat aktif dan juga energi yang tinggi. mhm, Oleh karenanya kita jadi takut nih, takut jadi malah membahayakan bagi lansia. Sehingga kalau memang ini jadi alternatif yang mau dipertimbangkan buat lansia, by request si lansia mhm, misalkan gitu ya, kita lagi-lagi perlu menyesuaikan. mhm, Menyesuaikan pertama kemampuan lansia itu sendiri, kondisi kesehatannya, lalu juga kita perlu mempertimbangkan jenis peliharaannya, Mas. mhm, Nah, misalkan, kenapa kita perlu mempertimbangkan kemampuan dan, kesehatan, karena pada beberapa kondisi binatang peliharaan bisa memperburuk kondisi-kondisi tertentu nih, mhm, misalkan yang punya gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Lalu kalau jenis peliharaan maksudnya adalah seperti ini,
Untuk lansia disarankan memilih binatang peliharaan yang lebih mudah dikendalikan. Alih-alih memilih anjing atau kucing yang berlarian aktif, itu malah takutnya malah mengandung atau berkejaran dengan mereka kan juga melelahkan begitu ya, lebih sulit dikendalikan. Mungkin jadi alternatif bisa dipertimbangkan misalnya memelihara ikan atau burung atau kura-kura, hamster gitu ya. Ini sesuatu yang lebih mudah dikendalikan. Tapi lagi-lagi apapun itu sangat disarankan adanya pendampingan ekstra ketika lansia berinteraksi sama binatang peliharaannya. Oke, intinya tetap harus ada pendampingan gitu ya. Dan bagaimanapun si lansia ini tetap harus bergerak dan beraktivitas di masa lansianya, jangan sampai cuma melongo aja di rumah, malah itu nggak bagus untuk kesehatan fisik dan mentalnya gitu ya Mbak Ade ya. Iya, Baik, betul. terima kasih Mbak Ade sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati pada pagi hari ini dan semoga sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Mbak Ade. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, konsep bahagia ikigai. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali.